Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, ibu absen terlebih dahulu ya. Dila, Dika, Reza, Tegar, masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah, siswa ibu masuk semua hari ini. Nah, sebelum itu ibu ingin memberi sedikit gambaran sebelum memasuki materi pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya, coba kalian perhatikan tubuh kalian. Apakah tubuh kalian hanya tersusun oleh tulang saja? Lalu bagaimanakah caramu untuk menggerakkan tulang-tulang dalam tubuh? Ya, benar. Kita menggerakkan tulang-tulang menggunakan otot. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu otot. Dan adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui karakteristik dari otot. Yang kedua yaitu siswa mengetahui perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui sifat dari kerja otot. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah yang kalian ketahui tentang penyusun sistem gerak? Ya, kamu? Ada yang ingin menambahkan atau yang itu memperbaiki jawaban dari kawannya? Ya, penyusun sistem gerak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang, yang kedua yaitu otot, dan yang ketiga yaitu sendi. Nah, hari ini ibu ingin bertanya sekali lagi, di dalam tubuh kita itu hanya memiliki satu otot atau memiliki banyak otot? Ada yang tahu? Ya, di tubuh kita itu memiliki 3 otot. Yang pertama otot polos, yang kedua yaitu otot jantung, yang ketiga yaitu otot duri. Nah, adapun kaitan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi otot yaitu otot ini banyak kegunaannya. Contohnya yaitu dalam menggerakkan benda kita harus menggunakan otot. Pada saat berlari juga kita menggunakan otot, saat sit up dan sebagainya. Nah, ibu akan menyampaikan secara garis besar materi tentang otot. Nah, otot itu adalah sekumpulan serabut otot. Serabut otot ini terbentuk dari sel-sel otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan rangka. Otot ini menempel pada tulang-tulang di dalam tubuh kita. Otot ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu kontraktibilitas, yang kedua yaitu ekstensibilitas, yang ketiga yaitu elastisitas, dan yang terakhir yaitu eksitabilitas. Nah, adapun tipe kontrol dari otot itu sendiri yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama secara sadar, dan yang kedua yaitu secara tidak sadar. Nah, jenis otot itu terbagi menjadi 3 seperti yang sudah disampaikan pertama pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua yaitu otot lurik, dan yang ketiga yaitu otot jantung. Cara kerja atau sifat dari otot itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sifat antagonis dan sifat
sinergis. Adapun sifat antagonis itu otot yang berlawanan. Sedangkan sifat sinergis yaitu sifat yang saling bekerja sama ototnya. Nah, di sini Ibu mempunyai sedikit gambaran yaitu tentang jenis-jenis dari otot yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu ada otot polos. Otot polos ini yaitu memiliki bentuk memanjang seperti gelondongan. Yang kedua ujungnya yaitu meruncing. Sedangkan otot lurik yaitu memanjang dan silindris. Sedangkan otot jantung yaitu memanjang, silindris dan bercabang. Adapun otot polos itu terdapat pada usus, bagian usus. Sedangkan pada otot lurik ini terdapat pada lengan tangan manusia. Atau otot lurik ini terdapat pada rangka, sedangkan otot polos ini terdapat pada letaknya itu organ dalam, pada organ dalam seperti usus. Sedangkan otot jantung ini yaitu otot yang berada pada jantung. Cara kerja dari tipe kontrolnya pun otot polos ini secara tidak sadar, sedangkan otot lurik ini secara sadar, sedangkan otot jantung itu secara tidak sadar. Nah, Ibu beri waktu, kita akan berdiskusi dan tentang perbedaannya sudah Ibu sebutkan. Kalian cari lebih detail atau lebih rinci tentang perbedaan dari otot polos, lurik, dan jantung. Kalian dapat membuka Google atau membuka buku. Ibu kasih waktu dalam 10 menit. Kalian tulis hasilnya dengan bentuk gambar, bentuk tabel, dalam bentuk tabel. Kita dari sekarang kalian boleh mencari informasi tersebut. Sudah semuanya mencari informasinya? Sudah dapat semuanya? Ya, baguslah. Nah, apakah ada yang masih kurang paham dengan materi pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Setelah ini, apa yang kalian rasakan atau perasaan apakah perasaan kalian setelah mengetahui materi pada pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, seharusnya kita harus banyak-banyak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sesuai dan cara kerja juga yang sesuai dan manfaat yang paling banyak. Nah, hari ini materinya cukup sekian. Kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu atau perwakilan kelas? Ya, silakan. Ada yang menambahkan lagi? Ya, beri untuk perwakilan kelas. Nah, di sini beliau akan menjelaskan secara detailnya tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama otot. Pengertian dari otot itu yaitu kumpulan dari serabut otot. Otot itu terbentuk dari sel-sel otot. Nah, otot ini adalah alat gerak aktif. Jenisnya pun terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, lurik, dan jantung. Tipe kontrolnya terbagi menjadi 2, yaitu sadar dan tidak sadar. Sedangkan sifat cara kerjanya yaitu terbagi menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Nah, Ibu
sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberi post-test untuk kalian agar Ibu tahu seberapa paham kalian mengenai materi otot pada pagi hari ini. Siapkan kertas masing-masing. Sudah semuanya menyiapkan kertasnya? Ya. Ibu bacakan ya soalnya. Yang pertama yaitu apakah yang kalian ketahui tentang otot? Yang kedua yaitu sebutkan jenis-jenis dari otot. Yang ketiga yaitu sebutkan karakteristik dari otot. Ibu kasih waktu dari sekarang, kerjakan. Sudah semuanya? Terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ingin memberi tugas untuk di rumah, yaitu kalian baca bagian penyakit dalam sistem gerak pada manusia. Jangan lupa ya dibaca. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.